suatu malam yang gelap dan angin berhembus kencang, saya bersama dengan teman-teman saya, Rizal, Dina, dan Ahmad, memutuskan untuk menjelajahi sebuah rumah tua yang terkenal di pinggiran kota. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa rumah tersebut berhantu dan penuh dengan misteri yang tak terpecahkan. Kami tiba di depan pintu gerbang besi yang berkarat dan terbuka lebar. Langkah-langkah kami terdengar seperti gema yang mengisi keheningan malam. Dengan hati-hati, kami masuk ke halaman rumah yang dipenuhi dengan pepohonan tua yang menjulang tinggi. Rumah itu terlihat seperti bangunan yang ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Pintu kayu yang lapuk terbuka sedikit, mengundang kami untuk masuk ke dalam. Tanpa ragu, kami melangkah masuk ke dalam ruang gelap yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela pecah. Saat kami menjelajahi lorong-lorong gelap di dalam rumah, terdengar suara langkah kaki di atas tangga. Hatiku berdegup kencang, namun kami tetap melanjutkan perjalanan tanpa sepatah kata pun. Kami mencari tahu apa sebenarnya yang tersembunyi di balik dinding-dinding yang retak dan ruangan-ruangan yang sunyi. Tiba-tiba, Ahmad berseru keras. Dia menemukan sebuah ruangan yang berisi berbagai barang berdebu dan lusuh. Di tengah-tengah ruangan, ada sebuah meja tua dengan buku-buku kuno dan lilin-lilin yang menyala redup. Saat kami mendekat, buku-buku tersebut terbuka sendiri. Halaman-halamannya berputar tanpa ada angin yang menggerakkannya. Suasana mencekam semakin terasa di ruangan itu. Rizal yang berani mencoba membaca beberapa halaman dari salah satu buku. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan bacaannya, lilin-lilin di sekitar meja mulai bergetar dan mati secara bersamaan. Kami berada dalam kegelapan total. Hanya suara-suara aneh yang mengisi ruangan itu, suara desiran angin dan bisikan-bisikan yang tak terdengar jelas. Kami segera mencoba keluar dari ruangan itu, namun pintu tertutup rapat dan tak bisa dibuka. Kami terjebak di dalam ruangan yang dipenuhi kegelapan dan ketakutan. Suara-suara aneh semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dan mengintai kami dari bayang-bayang. Kami berusaha untuk tetap tenang dan mencari cara untuk keluar dari situasi yang mencekam ini. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa yang menggelikan. Kami semua menoleh ke arah suara tersebut dan melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak di dinding. Kami tahu bahwa ini bukan lagi hanya cerita hantu biasa. Ada kekuatan jahat yang menguasai rumah ini, dan kami harus menemukan cara untuk melawan ketakutan dan melarikan diri sebelum terlambat. Kami berusaha untuk tetap tenang meskipun suasana semakin menakutkan. Dengan hati-hati, kami mencoba mencari pintu keluar alternatif atau jalan keluar lainnya dari ruangan yang semakin terasa menyempit ini. Saat itulah sebuah suara menggema dari sudut ruangan yang gelap. "Kalian telah memasuki wilayahku yang terkutuk," bisik suara tersebut dengan nada mengancam. Kami semua terdiam, tidak berani bergerak atau berbicara. Namun ketakutan yang melanda kami semakin nyata. Kami mencoba memanggil bantuan, namun telepon GAM kami tidak memiliki sinyal di dalam rumah ini. Rasanya seolah-olah kami benar-benar terisolasi dari dunia luar, terjebak dalam zaman dan tempat yang gelap dan misterius. Tanpa diduga, salah satu dari kami, Dina, merasakan sentuhan dingin di bahunya. Dia berteriak histeris, mencoba melepaskan diri dari genggaman tak terlihat. Kami melihat dengan ngeri bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang menghampiri kami, entitas yang jahat dan tak terlihat. Kami berusaha untuk melawan, tetapi kekuatan di dalam rumah ini terlalu besar. Cahaya bulan yang masuk dari jendela-jendela pecah semakin redup, menghilangkan harapan akan pelarian. Kami terus berteriak memanggil pertolongan, berharap ada yang mendengar dan datang menyelamatkan kami. Namun suara-suara kami hanya terdengar hampa di dalam rumah berhantu yang kelam ini. Kami menjadi semakin terjebak dalam kegelapan dan ketakutan yang tak terbayangkan. Saat kami hampir menyerah pada takdir buruk ini, tiba-tiba suara azan merdu terdengar dari kejauhan. Suara itu membawa harapan baru dan kekuatan yang menguatkan hati kami. Dengan penuh keyakinan, kami berdoa dan meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Mendadak, kegelapan yang menyelimuti rumah itu mulai surut. Entitas yang jahat menghilang dan cahaya bulan kembali menerangi ruangan. Kami semua merasa lega, meskipun masih dalam keadaan gemetar dan trauma. Akhirnya, pintu yang sempat terkunci rapat tadi terbuka dengan sendirinya. Kami keluar dari rumah berhantu itu dengan hati-hati, bersyukur bahwa kami selamat dari pengalaman yang menakutkan dan mengerikan itu. Di luar rumah, kami ditemui oleh penduduk setempat yang datang setelah mendengar teriakan kami. Mereka terkejut mendengar apa yang kami alami di dalam rumah itu.
Mereka memberikan kami pertolongan dan mengantar pulang dengan aman. Dari pengalaman itu kami belajar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari ketakutan dan kegelapan, yaitu kekuatan iman, doa, dan keyakinan akan perlindungan ilahi. Kami bersyukur atas keselamatan kami dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Alhamdulillah, dengan perlindungan dan rahmat Allah, kita bisa melewati ujian ketakutan dan kegelapan. Jangan pernah lupakan kekuatan doa dan keyakinan kita, karena itulah yang membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas setiap keselamatan yang diberikan. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan ragu untuk subscribe channel YouTube kami, Duka Malam Horor, untuk konten-konten menarik dan inspiratif lainnya. Terima kasih telah menyimak.